Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan mendahului untuk bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan supaya kita memperoleh berkat. Mari kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Pagi hari ini kami kembali menikmati hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan beraktivitas, kami akan belajar, walaupun pembelajaran tetap dalam daring Tuhan, pelajaran tetap kami lakukan dalam Google Classroom, pelajaran tetap berjalan secara online, tetapi kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, sebelumnya kami mau mendasari setiap apa yang kami lakukan dengan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan baca dari Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ya anakku. Malaikat Tuhan di Bokhim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu." Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamakan Bokhim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan tentang setia kepada Tuhan. Ya, bangsa Israel waktu mulai memasuki ke tanah perjanjian, mereka melihat ada orang-orang di situ yang bangsa asli di dalam negeri itu, di Kanaan. Makanya Tuhan mengingatkan bahwa sudah Tuhan bawa mereka dari Mesir sampai ke Kanaan. Sudah Tuhan kasih lihat kuasa-kuasanya waktu Tuhan membebaskan mereka mulai dari membelah laut Teberau. Kemudian Tuhan memberikan mereka makanan, minuman, membebaskan mereka dari orang-orang yang mau berbuat jahat, dari musuh-musuh, dan kemudian memberi segala kebutuhannya.
Tuhan bilang juga sama bangsa Israel harus setia. Ya, harus setia kepada Tuhan dan kemudian harus juga mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya, tidak boleh menyembah Allah lain, tidak boleh mengikuti apa kegiatan di Kanaan itu orang-orang itu, tetapi bangsa Israel suka lupa. Bangsa Israel melihat, oh bangsa Kanaan enak ya hidup di sini, jadi mereka suka lupa. Tetapi Tuhan tetap mengingatkan dan terus mengingatkan. Mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus berjuang juga untuk mendapatkan tanah Kanaan itu, tapi Tuhan tidak melepaskan mereka. Ketika mereka bingung, waktu Yosua sudah tidak ada lagi, Yosua sudah meninggal, dipanggil Tuhan. Waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, bagaimana caranya? Pemimpin mereka tidak ada, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap memimpin mereka. Nantinya Tuhan akan memilih hakim-hakim untuk memimpin mereka. Makanya Tuhan minta setia. Tuhan minta kita setia. Kalau bangsa Israel dipimpin Tuhan, kita pun sebagai anak-anaknya akan dipimpin Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan memimpin kita. Seperti pada masa ini, sekarang, masa pandemi COVID-19, itu Tuhan pasti akan memimpin kita. Ke depan kita tidak tahu apa akan terjadi apa. Bagaimana lagi caranya? Belajar tidak bertatap muka tetapi melalui online. Tapi kita tidak perlu takut, nak. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Makanya Dia mengajarkan kepada kita supaya kita tetap setia. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan pasti memegang tangan kita. Tidak perlu takut. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ya, apapun yang akan terjadi nantinya, kita perlu yakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Mari kita sama-sama memulai hari ini dengan kesetiaan kita dari Tuhan. Kalau kita merasa, oh kemarin-kemarin kok aku setianya berkurang ya, tidak seperti biasanya aku setia, tetapi aku mau sekarang aku mau setia. Ke depan dan ke depan aku mau setia. Jangan biarkan aku tidak setia. Karena Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Aku tidak akan meninggalkan kau yatim piatu. Waktu Tuhan bilang, Tuhan akan naik ke surga dan Tuhan bilang seperti itu. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tangan Tuhan memegang kita. Dimanapun kita berada, kapanpun itu Tuhan memegang kita. Mari nak kita sama-sama setia sama Tuhan, seperti Tuhan memberikan contoh kepada kita setia. Bahkan Tuhan setia sampai mati. Waktu Dia harus disalib, walaupun Dia sempat berdoa, Dia bilang, Tuhan kalau bisa, Allah Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Itu kesetiaan Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan tetap setia memanggil kita kembali. Domba yang hilang dicarinya sampai ketemu. Artinya Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan mencari kita. Tuhan setia sampai akhirnya. Sama nak. Karena teladan dari Tuhan Yesus seperti itu, maka kita pun harus setia. Amin. Kita akan nyanyikan lagi tadi, Bapa Engkau sungguh baik. Maka setelah itu kita akan berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
Dapat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menuntun tangan kami. Menapaki hari-hari ke depan, tangan kami Engkau tuntun. Langkah kaki kami Engkau tapaki Tuhan, sehingga kami tahu nanti ke depan ada masa depan yang Engkau janjikan, masa depan yang penuh harapan. Kami tidak sendiri, Engkau selalu setia menemani kami. Karena itu Tuhan, kami mau menjadikan Engkau sebagai teladan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia, sehingga kami bisa setia sampai kami mati Tuhan. Seperti Engkau setia sampai mati, ajar kami untuk melakukan itu. Bapa, kami serahkan semua kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyertai kami. Pembelajaran online kami, Engkau yang menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Terima kasih untuk berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas.